Pada kutub bumi, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0. Bila gesekan udara diabaikan, hitung tinggi yang dicapai benda jika jari-jari bumi R dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Jadi kalau kita gambar bumi gitu ya. Nah, di bumi ini ada benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0. Lalu dia akan mencapai sebuah ketinggian tertentu. Nah, ketinggian ini signifikan dari ketinggian atau jari-jari bumi gitu ya. Jadi tidak di dekat permukaan bumi, tapi dia kecepatan V0-nya cukup signifikan sehingga dia melewati daerah yang gravitasinya akan terus berkurang gitu ya. Karena kita tahu bahwa ketika ada dua benda yang saling tarik-menarik, ya, misalkan ini M1, ini M2, maka gaya tarik-menarik antara kedua benda yang jaraknya adalah R kecil adalah G M1 M2 dibagi R kuadrat. Nah, jika kita memiliki sebuah benda bumi besar, masanya M gitu ya, dan benda yang dilempar adalah M kecil, maka gaya tarik-menarik antara kedua benda adalah F G massa bumi, massa benda yang dilempar per R kuadrat. Kemudian, jika kita melihat hanya benda yang kecil ini, maka gaya yang dialami oleh benda yang kecil tersebut adalah minus G mm per R kuadrat dan R topi. R topi ini adalah vektor untuk koordinat bola gitu ya. Dan ini ada tanda negatif karena mereka saling tarik-menarik. Berarti karena kita tahu bahwa F gaya berat adalah massa kali gravitasi, ya, maka nanti percepatan gravitasinya menjadi minus G M per R kuadrat R topi. Seperti itu. Ya. Ini nanti kan bisa kita masukkan minus G mm per R kuadrat R topi. Nanti M-nya dicoret begitu, maka G-nya akan kita dapatkan seperti ini. Oke. Nanti kita akan bisa untuk usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, gitu ya. Usaha oleh gaya gravitasi itu berarti dW. Ini usaha oleh gaya gravitasi nanti adalah gaya gravitasi ya dikalikan dengan perpindahan seperti itu karena dia arahnya radial. Maka di sini usaha oleh gaya gravitasi itu nanti menjadi minus G mm per R kuadrat dikalikan dengan R topi, lalu karena dia arahnya radial maka R di sini ya, itu nanti akan menjadi dr R. Ya, seperti ini. Oke, karena dia arahnya adalah arah gerakan radial. R dot R ini nanti dot produk sama mirip dengan I dot I gitu ya. Ini nanti hasilnya akan sama dengan 1. Maka usaha oleh gaya gravitasi nanti akan menjadi minus G M besar M kecil per R kuadrat dr. Maka jika dia pindah dari jarak R ke R plus H, maka usahanya adalah integral dari jarak R ke R plus H akan menjadi minus G M besar M kecil per R kuadrat dr. Sehingga nanti usaha oleh gaya gravitasinya itu nanti menjadi minus G M besar M kecil dalam kurung R pangkat, kalau kita integralkan ya, ini langsung saja. Nanti menjadi minus R pangkat min 1 dari R sampai R plus H. Nanti negatifnya bisa dicoret, sehingga W-nya ini nanti menjadi G M M kemudian 1/R plus H dikurangi 1/R. Sehingga nanti usaha oleh gaya gravitasinya menjadi minus G M besar M kecil H per R dalam kurung R plus H. Nah, kita tahu bahwa perubahan energi potensial adalah negatif dari usaha oleh gaya konservatifnya. Seperti itu. Ya, berarti delta EP-nya nanti menjadi G M M H per R dalam kurung R plus H. Nah, nanti kita akan bisa masukkan ke dalam persamaan bahwa usaha luar atau usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah delta energi potensial plus delta energi kinetik. Ini adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Di sini tidak ada, maka ini nanti nilainya adalah 0. Sama dengan delta EP, yakni ini tadi ya,
G MH per R dalam kurung R plus H ditambah perubahan energi kinetik. Ya, energi kinetik akhir 0, energi kinetik awal setengah M V0 kuadrat. Seperti itu. Sehingga nanti setengah M V0 kuadrat sama dengan G MH per R dalam kurung R plus H. M di sini bisa kita coret. Sehingga nanti V0-nya akan didapatkan V0 kuadrat itu sama dengan G MH gitu ya. Sini berarti G MH per R dalam kurung R plus H. Ya, sekarang kita masukkan V0 kuadrat R. V0 kuadrat R kuadrat gitu ya. Ditambah V0 kuadrat RH sama dengan G MH. Sehingga V0 kuadrat R kuadrat sama dengan H bisa kita keluarkan. Ini pindah ke kanan. Ya, GM dikurangi dengan V0 kuadrat R kali H. Sorry, maaf. H-nya ini sudah sudah kita keluarkan barusan. Oke, maka menjadi GM ya dikurangi dengan V0 kuadrat dikalikan R. Hanya sudah dikeluarkan. Lalu karena di sini dia memberikan G, kita tahu tadi G itu ini. Besarnya ya. Besarnya G itu nanti sama dengan GM per R kuadrat. Kalau hanya melihat besarnya. Berarti GM itu sama dengan GR kuadrat. Seperti itu. Ya. GM sama dengan R kuadrat. R ini apa? R adalah jarak dari, karena di sini adalah percepatan di permukaan bumi, maka nilai gravitasinya di sini, kita harus masukkan nilai R di sini adalah jari-jari bumi. Berarti GM itu adalah G kali R kuadrat. Ya, karena G di sini adalah percepatan pada titik di permukaan bumi, yakni pada jari-jari R. Ya. Sehingga di sini kita bisa masukkan V0 kuadrat R kuadrat sama dengan H GR kuadrat gitu ya, dikurangi V0 kuadrat R. Kemudian VH sama dengan V0 kuadrat R kuadrat dibagi dengan GR kuadrat minus V0 kuadrat kali R. Semua kita bagi dengan V0 kuadrat kali R. Ini juga bisa kita bagi dengan V0 kuadrat kali R. Sehingga H ini V0 kuadratnya habis, tinggal sisa R. Dibagi dengan yang ini nanti menjadi, ini ada 2 di sini ya. Maaf, ini 2-nya terlupa. Harusnya ini 2-nya pindah ke kanan. Ya, ini 2 GMH. Gitu ya. Ini 2 GM, ini ada 2 di sini. Gitu. Kemudian ini ada 2 di sini, gitu ya. Nah, ini berarti yang atasnya V0 kuadrat dibagi V0 kuadrat habis. R kuadratnya ya, ini habis 1. Jadi V0 habis ya. Tinggal kita memiliki R saja. Oke, kita tinggal memiliki R saja dibagi dengan di sini R-nya habis 1 ya. Kemudian dibagi V0 kuadrat berarti 2GR per V0 kuadrat. Di sini semuanya habis. Berarti 1. Ini berarti membuktikan nilai H-nya nanti akan sama dengan R per 2GR per V0 kuadrat minus 1.